Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada Jumat hari ini kita akan menyaksikan tausiah singkat dari Bapak Zainuddin. Mari sama-sama kita saksikan tausiah Bapak Zainuddin berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat keberkahan hidup. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan dan curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tausiah tentang peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama maklum bahwa kita pada saat ini masih dalam suasana bulan Rajab. Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan yang sangat istimewa, yang oleh Allah disebut sebagai bulan haram, bersama dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, apa keistimewaan bulan Rajab? Bulan Rajab menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailaini terdiri atas 3 huruf, yaitu huruf Ra. Ra artinya rahmatullah. Kemudian huruf Jim. Jim jundullah, artinya kemudahan Allah. Dan yang ketiga yaitu huruf Ba, yang artinya adalah birullah. Oleh karena itu, dari sejak awal bulan Rajab sampai dengan akhir bulan Rajab, yang beberapa hari lagi kita akan tinggalkan, maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, rahmatullah, jundullah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa ketika bulan Rajab dengan doa yang sangat kita kenal, sudah tidak asing lagi. Doa tersebut dipanjatkan oleh kaum muslimin di bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikanlah usia kami sampai dengan bulan Ramadan. Doa ini sangat luar biasa. Artinya bahwa untuk bulan Ramadan yang masih 2 bulan lagi, persiapannya dimulai dari bulan Rajab. Persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan dari mulai bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan bulan Ramadan. Para ulama membagi 3 bulan Rajab itu. Yang pertama adalah
bulan Rajab sebagai bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban, yang kedua bulan Sya'ban sebagai bulan menyiram, dan bulan Ramadan sebagai bulan memanen. Peristiwa penting lagi yang terjadi pada bulan Rajab yang sangat luar biasa dalam sejarah Nabi besar Muhammad SAW dan sejarah kaum muslimin, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya ini maksud adalah Nabi besar Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana kami telah berkahi sekelilingnya keberkahan, dan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa misi dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan dengan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan ini bukan hanya ruhnya, tapi juga jasad Nabi Muhammad SAW. Makanya di ayat tadi diawali dengan Subhana. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada saat itu orang-orang belum menangkap, karena perjalanan dari Masjidil Haram, kota Mekah, sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina, kalau ditempuh dalam saat itu dengan perjalanan biasa, bolak-balik lebih dari 1 bulan. Tetapi dengan waktu yang singkat, bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Dan apa yang diperoleh dari perjalanan yang luar biasa tersebut? Allah langsung memanggil Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Sholat bagi kaum muslimin merupakan hal yang sangat pokok, sangat penting, menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin. Oleh karena itu, para ulama mengatakan sholatnya kaum muslimin, sholatnya orang-orang yang beriman disebut sebagai mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya kaum muslimin. Karena orang-orang yang sholat berarti dia sedang menghadap, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Oleh karena itu, inti pembelajaran dari Isra Mi'raj hanya satu yang barangkali Bapak ambil, yaitu marilah kita senantiasa menegakkan sholat. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kalimat di sini kita lihat aqimis shalah, bukan fi'lus shalah. Jadi lebih dalam aqimis shalah, tegakkan sholat, bukan sekedar fi'lus shalah, mengerjakan sholat. Apa makna yang mendalam dari aqimis shalah, tegakkan sholat? Bahwasanya sholat yang kita laksanakan harus benar-benar kita laksanakan, baik dilihat dari aturan dalam fikihnya, syarat-syarat dan rukunnya harus terpenuhi.
Kemudian lebih dari itu, kehusuannya. Karena sholat bukan hanya johir, kita ruku, kita sujud bisa dilihat, tapi bagaimana hati kita khusyuk, hati kita betul-betul suci, bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita sudah sampai kepada aqimis sholat, tegakkan sholat, maka hasilnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Oleh karena itu, kembali kita harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat 5 waktu wabil khusus, dan kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, dan lebih baik lagi dan lebih afdol lagi kalau kita laksanakan secara berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih baik 20 derajat, 27 derajat daripada sholat sendirian. Para ulama menyatakan derajat itu adalah sholat. Jadi kalau kita sholat zuhur, 1 kali sholat zuhur sendiri, kalau kita laksanakan berjamaah, itu nilainya sama dengan 27 kali kita sholat zuhur pahalanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat. Walaupun mungkin sholat yang kita laksanakan sampai saat ini belum optimal, belum sesuai dengan aqimis sholat, menegakkan sholat, tapi kita harus senantiasa berusaha. Karena memang sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang pertama kali diperiksa di akhirat nanti. Manakala sholat kita baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun dihitung baik dan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, manakala sholat kita kurang baik, banyak kelalaian di dalamnya, banyak ketidakhusyuan di dalamnya, maka amalan-amalan yang lain pun dikhawatirkan tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Demikianlah tausiah singkat dari Bapak Zainuddin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.